Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurniditya Yulia Rahmanita, dan rekan saya yaitu Agus Jayadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang beberapa materi sebagai berikut, yaitu hubungan organisasi komputer dengan arsitektur komputer, struktur dan fungsi, evolusi dan kinerja komputer, komponen-komponen komputer, dan bus sistem. Ya, langsung kita mulai saja. Yang pertama, hubungan organisasi komputer dengan arsitektur komputer. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer merupakan sebuah rencana yang berada dalam bentuk cetak biru atau blueprint dan deskripsi fungsional dari kebutuhan perangkat keras atau hardware yang didesain. Beberapa contoh mengenai arsitektur komputer yaitu arsitektur von Neumann, arsitektur Complex Instruction Set Komputer, arsitektur Reduced Instruction Set Computation, arsitektur Blue-Gen. Apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer adalah mempelajari komponen-komponen yang memiliki kaitan dengan unit operasional, merupakan yang berhubungan dengan komponen sistem komputer. Contohnya, sinyal kontrol, interface, teknologi memori. Jadi, organisasi komputer merupakan komponen yang memiliki kaitan dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen dan menyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer atribut sistem komputer yang memiliki kaitan dengan programmer, contohnya mekanisme, input atau output, aritmatika, dan yang digunakan teknik pengalamatan dan set instruksi. B. Organisasi komputer, bagian atau komponen yang memiliki kaitan erat dengan unit operasional, contoh teknologi memori, sistem memori, sinyal-sinyal, kontrol perangkat antar muka, dan lain-lain. Struktur komputer. CPU yang berfungsi sebagai pengontrol operasi dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Memori utama yang berfungsi sebagai menyimpan data, input atau output yang berfungsi memindahkan data dari dalam lingkungan luar atau sebaliknya. Sistem interconnection yang berfungsi sebagai penghubung CPU, memori utama, dan I/O. Fungsi komputer, pengelolaan data, penyimpanan, kontrol, pemindah data. Ya, untuk evolusi dan kinerja komputer. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan atau bisa disebut dengan perkembangan dalam hal ini bidang teknologi khususnya pada komputer. Komputer itu sendiri sering mengalami perubahan. Komputer sendiri dikenal sebagai fungsi sebagai alat untuk menghitung atau melakukan operasi aritmatika. Namun seiring berjalannya waktu, komputer telah berevolusi menjadi fungsi yang sangat beragam. Adapun generasi-generasi pada komputer dari awal sampai saat ini yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Untuk generasi pertama adalah ENIAC, yaitu
atau Electronic Numerical Integration and Computer. Yang kedua, Advanced Electronic Described Variable Computer. Yang ketiga, EDSAC Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Yang keempat, UNIFACE 1 Universal Automatic Calculator. Yang kedua, generasi kedua adalah ada 3 macam, yaitu 1 VDP 1 yaitu atau Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1. Yang kedua, IBM 7094. Yang ketiga, UNIFACE 3 seri ketiga. Untuk generasi ketiga yaitu ada 2, 1 IBM S-360, yang kedua DG Nova atau bisa disebut Data General Corporation Nova. Yang generasi keempat adalah 1 IBM S-370. Untuk yang ini adalah generasi seterusnya daripada generasi S360 tadi. Yang nomor 2, Apple Macintosh 1 dan 2. Untuk generasi kelima ini ditandai dengan teknologi paralel dan networking yang sudah mengenal adanya internet. Pada komputer generasi kelima mengalami evolusi dan perkembangan komputer yang cukup pesat. Karena pada evolusi generasi kelima ini komputer mulai memiliki penyimpanan yang sangat besar dengan pemrosesan yang cukup cepat. Tak hanya itu, komputer generasi kelima juga memiliki desain yang lebih elegan serta fleksibel. Contohnya tablet, advanced, netbook atau ultrabook, dan masih banyak lain lagi. Komponen komputer. Komponen komputer ini ada menjadi 4, yaitu 1 hardware, 2 software, 3 data, 4 user. Hardware adalah sebuah perangkat keras yang digunakan sebagai komponen untuk perakitan sebuah komputer. Yang kedua, software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah untuk memaksimalkan dari hardware tersebut. Yang ketiga, data ialah sebuah kumpulan tabel atau kolom yang membentuk sebuah baris data untuk membuat sebuah pekerjaan atau workset. Yang keempat, user ini biasanya disebut dengan brainware, yaitu seseorang atau pengguna dari ketiga komponen tersebut agar bisa menjalankan sebuah pekerjaan komputer. Yang seterusnya, sistem bus atau bus system. Dalam arsitektur komputer ini merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain adalah jalur-jalur di mana data tempat mengalir di dalam komputer. Dalam bus ini, sistem bus dibagi menjadi 2, yaitu sistem dedicated bus dan multiplex bus. Untuk yang lebih jelasnya bisa dipertanyakan nanti. Yang seterusnya, interkoneksi dan struktur bus. Interkoneksi dan struktur bus dibagi menjadi 3, yaitu saluran data, 2 saluran alamat, 3 saluran kontrol. Yang pertama, saluran data. Saluran data adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Yang kedua, saluran alamat atau address bus. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Yang ketiga, saluran kontrol atau control bus. Digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus ini. Adapun macam-macam bus, yaitu 1 bus prosesor, 2 bus AGP, 3 bus PCI, yang keempat bus PCIX, yang kelima bus ISA, yang keenam bus EISA, yang ketujuh bus MCA, yang kedelapan bus SCSI, yang kesembilan bus USB, dan yang terakhir bus 1394. Adapun ini daftar pustaka yang kami cari. Ya, sekian dari presentasi kami. Salah hilang mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.